Ya, silakan Yeni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak dosen. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan alternatif di Indonesia. Adapun kelompok 8 ada saya sendiri, Yeni Trimurdianingrum, NIM 260141909. Yang kedua ada Rika Anggraini Nur Fadila, NIM 260141920. Ada Resti Dwi Lestari, NIM 260141924. Ada Vita Firdausi, NIM 260141033. Ada Siti Nurjanah, 260141936. Dan juga ada Adifa Latif Nurul Lani dengan NIM 260141976. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Slide selanjutnya. Baik, pengertian pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif tidak diartikan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode didaktik baru sampai kurikulum baru. Pendidikan alternatif bisa dikatakan usaha atau proses pengubahan sikap dan tata laku yang menjadikan keharusan bagi seseorang atau sekelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Secara umum, bentuk pendidikan alternatif ini mempunyai 3 kesamaan. Yang pertama, pendekatannya lebih bersifat individual. Yang kedua, memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik, orang tua atau keluarga, dan juga pendidik, serta yang dikembangkan berdasarkan minat dan juga pengalaman. Selanjutnya. Silakan untuk yang akan membacakan presentasi slide yang kedua. Ya, terima kasih untuk Mbak Yeni yang sudah memberikan waktu. Di sini saya akan melanjutkan membacakan presentasi yang kedua. Pemikiran tentang pendidikan alternatif ini bermulai dari kritik Rama Mangun terhadap bentuk pendidikan yang sejaknya pada kurikulum 1974, kembang hingga tahun 1994. Menurut Nuni Muniarti, pendidikan bersifat kontekstual harus disesuaikan dengan lingkungan. Terkait dengan tujuan pendidikan alternatif. Tujuan pendidikan alternatif adalah agar pendidikan sebagai sarana masa depan mampu menghasilkan generasi yang sekaligus rasional, kreatif, dan bugar, selain berkembang emosinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Nurjanah. Terima kasih. Selanjutnya ada ragam pendidikan alternatif. Menurut Jerry Mintz, pendidikan alternatif itu sendiri dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, sekolah publik pilihan atau public choice. Sekolah ini adalah lembaga pendidikan yang penyelenggaraannya dibiayai oleh negara. Bisa diibaratkan sebagai sekolah negeri. Contoh, sekolah terbuka atau sekolah jarak jauh, sekolah magnet atau sekolah bibit. Sekolah ini juga memiliki program unggulan khusus untuk mengembangkan bakat anak. Yang kedua ada sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Sekolah khusus yang kondisinya dibedakan dari sekolah biasa, yang dimaksud siswa bermasalah di sini antara lain tinggal kelas, korban trauma penyalahgunaan narkoba, atau korban kekerasan orang tua, anak jalanan atau gelandangan, putus sekolah, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada sekolah atau lembaga pendidikan swasta. Sekolah yang dikelola individu atau tidak dikelola oleh pemerintah
Sekolah ini memiliki jenis, bentuk, dan program yang sangat beragam, termasuk program pendidikan yang berjirikan agama seperti pesantren atau yayasan Kristiani, lembaga pendidikan untuk keterampilan fungsional, perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada pendidikan di rumah atau home-based schooling. Pendidikan ini diselenggarakan oleh keluarga sendiri terhadap anggota keluarganya yang masih berada dalam usia sekolah dengan berbagai pertimbangan. Contohnya, menjaga anak-anak dari kontaminasi atau aliran lain, kemudian atau dari falsafah hidup yang bertentangan dengan tradisi keluarga, aman dari pengaruh negatif lingkungan, selain itu juga untuk menghemat biaya pendidikan. Selanjutnya, Untuk pendidikan alternatif tertua yang dikelola masyarakat adalah pesantren. Diperkirakan dimulai pada abad ke-15, kali pertama dikembangkan oleh Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Kemudian muncul pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pesantren Tuban oleh Sunan Bonang. Selain pesantren, taman siswa didirikan pada tahun 1922. Selain taman siswa Muhammad Syafi'i membuka sekolah di Kayu Taman. Sekolah dengan semboyan, carilah sendiri dan kejarlah sendiri. Siswa diberikan keterampilan untuk membuat meja dan kursi yang digunakan bagi mereka belajar. Namun, Belanda telah membumi hanguskan bangunan tersebut. Faktor mengapa program pendidikan alternatif dibutuhkan. Yang pertama, pendidikan tidak hanya dapat dimodifikasi perilaku yang ada, tapi juga dapat menambah cara-cara baru untuk bertindak. Yang kedua, beberapa perilaku anak-anak yang mengalami gangguan saling berkaitan dengan sikap negatif mereka di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, anak-anak yang dianggap mengalami gangguan emosi, trouble, atau nakal nampak dalam diri secara psikologis dari sekolah. Silakan selanjutnya. Mohon maaf Mbak Rika, audionya belum bisa didengar. Silahkan diulangi. Gimana Mbak Rika, apakah masih terkendala sinyal atau ada kendala lain? Baik, mungkin Mbak Rika masih terdapat sinyal, silahkan dilanjutkan oleh Mbak Vita. Baik, contoh penerapan pendidikan alternatif. Jogja Green School. Mengemas pembelajaran, materi pembelajaran diintegrasikan dengan kegiatan yang menyenangkan, seperti bermain, berkebun, bermusik, dan lain-lain. Metode pembelajaran ini akan memberikan
pengalaman nyata pada diri anak yang mana akan dirasakan. Sekolah-sekolah alternatif terbukti mampu menghasilkan dalam pendidikan di Indonesia, di mana di sekolah alternatif beralih dari pakem pembelajaran yang begitu-begitu saja. Sementara di sekolah alternatif guru berjibaku mencari bentuk menarik dan mengantarkan jalan yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak lewat berbagai macam kegiatan yang variatif. Baik, demikian tadi adalah hasil presentasi diskusi. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun dalam kami menyampaikan presentasi, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.